Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Pada video kali ini, saya masih akan melanjutkan pembahasan tentang soal KSM Biologi Terintegrasi tahun 2019 tingkat nasional. Bagaimana soal dan pembahasannya? Ikuti sampai akhir ya. Oke, sekarang kita sampai pada soal nomor 8. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ayat di atas merupakan salah satu ayat paling dikenal oleh umat muslim yang dikenal dengan ayat kursi. Ayat tersebut menerangkan salah satu aktivitas manusia yang tidak dimiliki oleh Allah yang terkait dengan kerja hormon. Oke, setiap ada ayat Al-Quran, saya bacakan terjemahnya terlebih dahulu. Kalian juga bisa melihatnya di Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, lagi maha besar. Dari ayat tersebut, itu sebenarnya kita sudah tahu ya, ada sifat manusia yang tidak dimiliki oleh Allah. Apakah itu? Iya, naum. Naum itu adalah tidur. Allah tidak tidur, sedangkan manusia itu tidur. Nah, berarti yang dimaksud di sini adalah kerja manusia, yaitu tidur. Tidur itu terkait dengan kerja hormon apa? Oke ya. Nah, sekarang kita scroll dulu agar bisa tahu opsi jawabannya ada apa saja. Oke, untuk yang pertama ya, yang A ini adalah progesteron. Fungsinya progesteron itu apa? Iya, jadi progesteron itu fungsinya pada reproduksi wanita. Kemudian dia bisa mempertahankan kehamilan gitu ya, mempertahankan kehamilan. Karena progesteron bersama dengan estrogen, dia nanti akan dapat menjaga rahim agar tetap kuat. Dan ketika terjadi kehamilan, jadi rahim itu atau kehamilan itu akan bisa terjaga dengan baik. Nah, selain dua ini, ternyata progesteron juga fungsinya untuk mengatur tidurnya manusia ya. Nah, kemudian yang B ada kortisol. Kortisol ini fungsinya untuk mengendalikan stres ya. Mengendalikan stres. Kemudian ada adrenalin. Adrenalin ini fungsinya berkebalikan dengan kortisol. Kalau kortisol itu dia mengendalikan stres, maka adrenalin itu dia dikeluarkan ketika dalam keadaan stres ya. Jadi hormon adrenalin itu juga bisa disebut dengan hormon stres. Berarti hormon yang dapat mempengaruhi tidur itu adalah progesteron. Oke ya. Jadi jawabannya adalah A. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 9.
di sini ada pedigree ya. Berdasarkan gambar di atas, jika individu 12 menikah, maka siapakah yang berhak menjadi wali? Keterangan, individu 5 berusia 22 tahun. Individu 6 berusia 18 tahun, individu 7 berusia 20 tahun, individu 9 berusia 18 tahun, dan individu 10 berusia 15 tahun. Oke. Sebenarnya wali nikah ini sudah saya bahas beberapa kali ya dalam soal. Kalian bisa langsung saja mengecek videonya, atau mungkin jika kalian melihat video ini, kalian juga sudah melihat video-video saya sebelumnya. Jadi langsung saja ya. Ketika individu 2 ini menikah dan ayahnya sudah tidak ada, maka yang berhak menjadi wali nikah adalah, kalau secara gampangnya tuh gini, adiknya itu juga bisa ya. Kemudian yang dari ayah, entah itu kakek, entah itu paman, entah itu anaknya paman, yang dari ayah itu pasti bisa. Ini bisa, ini bisa, ini bisa. Tapi ada syaratnya. Jadi syaratnya adalah harus baligh. Baligh itu kalau di laki-laki, kalau pada patokan umur itu 15 tahun. Berarti kalau di sini untuk yang saudara laki-lakinya ini nomor 11 ya. 11 usia 10 tahun. Kalau dia usia 10 tahun, otomatis dia tidak bisa menjadi wali nikah karena dia belum baligh. Kemudian individu yang nomor 9. Yang nomor 9 18 tahun, dia pamannya ya. Nah, karena dia sudah 18 tahun, maka dia sudah memenuhi syarat untuk menjadi wali nikahnya. Kakeknya berapa? Oh, kakeknya tidak diketahui ya. Oke, berarti satu-satunya jawaban yang benar adalah yang nomor 9. Tapi kita lihat dulu kenapa yang lainnya tidak bisa menjadi wali nikahnya. Untuk yang A11, 11 itu adiknya ya. Adiknya bisa sebenarnya, tapi di sini dia umurnya 10 tahun. Kalau umur 10 tahun dia belum baligh ya. Nah, kemudian yang nomor 5. Yang nomor 5 ini pamannya juga, tapi paman dari pihak ibu. Dilihat di sini ya. Yang ini adalah dari pihak ibu semua, dan yang dari pihak ibu tidak bisa menjadi wali nikah ya. Paman dari ibu. Kalau dia paman dari ibu, berarti tidak bisa menjadi wali nikah. Nah, kemudian yang nomor 9 ini paman dari ayah ya. Karena di sini sudah 18 tahun, jadi dia bisa menjadi wali nikah. Kemungkinan jawabannya yang C, tapi kita lihat dulu yang D. Yang D ini yang nomor 7 itu ibu ya. Ibu tidak bisa menjadi wali nikah. Pokoknya intinya adalah wali nikah itu yang berhak ayah dan juga keluarga dari ayah dan juga saudara. Kalau keluarga dari ibu dan juga ibu itu tidak bisa menjadi wali nikah, tidak berhak menjadi wali nikah ya. Jadi jawabannya adalah C9. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsiratu wa minha ta'kulun. Ayat di atas berasal dari surat Al-Mu'minun ayat 21. Ayat tersebut menerangkan mengenai salah satu produk dari hewan yang dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh manusia dari hewan yang dijinakkan untuk menjadi ternak. Produk tersebut dihasilkan oleh hewan dari kelompok. Oke, lagi-lagi karena di sini ada ayat Al-Qur'an, maka saya bacakan dulu terjemahannya ya. Dan sungguh pada hewan-hewan ternak terhadap suatu pelajaran bagimu. Kami beri minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan padanya juga banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Oke, dari terjemahan tersebut maka sudah diketahui ya bahwa yang dibicarakan adalah salah satu hewan ternak, di mana hewan ternaknya itu dia bisa mengeluarkan susu dari perutnya. Sekarang apa saja hewan ternak yang bisa mengeluarkan susu?
Iya, ada sapi, kemudian juga ada kambing, dan lain-lain ya. Ada unta. Unta juga bisa ya mengeluarkan susu dari perutnya. Nah, sapi, kambing, unta, selain dia mengeluarkan susu dari perutnya, anggota-anggota tubuhnya yang lain juga bisa bermanfaat bagi kita. Karena apa? Sapi, kambing, unta juga bisa dimakan dagingnya. Kulitnya juga bisa dimanfaatkan oleh manusia ya. Nah, sapi, kambing, unta itu termasuk hewan dari kelompok mamalia atau mamal ya. Jadi dia punya kelenjar mamai atau kelenjar susu. Berarti jawabannya langsung saja ya. Jawabannya adalah yang B, mamalia. Oke, lagi-lagi kalau misalnya di ayat Al-Quran itu kalian tidak bisa mengartikan semuanya, maka usahakan tahu artinya walaupun itu hanya ada satu kata yang kalian ketahui. Nah, di sini misalnya di sini ya, nusqikum itu kan memberi minum ya, air, memberi minum, kemudian butun ya itu perutnya, dari dalam perutnya. Nah, kalau misalnya minuman yang dari perut itu sudah pasti susu ya. Sudah pasti susu. Karena di sini ada susu, maka langsung saja hewan yang mempunyai kelenjar mamai, karena di situ bisa memproduksi susu, adalah hewan dari kelompok mamalia, gitu saja ya. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 11. Amatilah pohon filogenetik dari beberapa spesies ular laut pada gambar di atas. Berdasarkan pohon filogenetik tersebut, apakah kedua pohon filogenetik di atas sama? Berarti kita harus melihat apakah kedua pohon filogenetik itu sama atau tidak ya. Dilihatnya dari mana? Dilihatnya adalah untuk pohon filogenetik sebenarnya kan mempunyai fungsi yang banyak ya. Salah satunya adalah bisa melihat hubungan kekerabatan. Nah, di mana apabila ada dua spesies dengan satu nenek moyang yang sama, maka kekerabatannya dekat ya. Kekerabatannya dekat. Nah, selanjutnya apabila ada dua spesies dan dia itu tidak satu nenek moyang, maka kekerabatannya jauh. Pokoknya kata kuncinya adalah pada nenek moyangnya ya. Kalau dia masih dalam satu nenek moyang, maka kekerabatannya dekat. Kalau di sini bagaimana contohnya sih? Nenek moyang itu bisa kita lihat pada garis percabangannya. Jadi seperti ini kan garis percabangan ya. Nah, berarti ini adalah nenek moyang. Ini juga nenek moyang. Ini nenek moyang. Ini nenek moyang. Ini nenek moyang ya. Berarti kalau saya contohkan Laticauda laticauda dan juga Laticauda crookeri itu kekerabatannya lebih dekat daripada dengan apabila dibandingkan Laticauda laticaudata dengan Laticauda colubrina. Karena apa? Karena Laticaudata dan crookeri ini dia masih dalam satu nenek moyang, sedangkan Laticaudata dan colubrina itu dia sudah berbeda nenek moyang ya. Dilihat di sini sudah ada dua percabangan, ada dua titik percabangan. Artinya nenek moyang dari keduanya itu berbeda. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kalau sudah paham seperti itu, langsung saja kita lihat yang A dan B itu sama atau tidak. Kita lihat di sini, yang atas itu colubrina. Kalau di sini yang atas itu Laticaudata. Berarti otomatis kedua pohon filogenetik itu tidak sama. Nah, berarti untuk yang opsi jawabannya kalau di sini mengatakan ya, maka sudah pasti salah ya. Jadi yang C dan D salah. Kalau begitu kita hanya perlu menganalisis A dan juga B saja. Kita mulai dari yang A dulu. Tidak, karena pohon filogenetik A, Laticauda crookeri, lebih dekat kekerabatannya dengan Laticauda, sedangkan pada pohon filogenetik B, Laticauda crookeri lebih dekat dengan Laticauda colubrina. Oke, katanya di sini pada pohon filogenetik A, Laticauda crookeri itu lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan Laticaudata, sedangkan pada pohon filogenetik B, Laticauda crookeri, dia lebih dekat
dengan latikauda kolubrina. Benar atau salah ini pernyataannya? Iya, benar. Karena apa? Karena memang betul latikauda crokeri kalau pada pohon filogenetik A itu lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan latikaudata karena masih dalam satu nenek moyang. Sedangkan pada pohon filogenetik B, latikauda crokeri lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan latikauda kolubrina karena dia masih dalam satu nenek moyang juga gitu ya. Berarti yang A ini insya Allah jawabannya. Tapi kita lihat dulu yang B. Katanya, karena pohon filogenetik A, latikauda crokeri satu klet dengan latikauda kolubrina. Benar atau salah? Katanya, latikauda crokeri satu klet dengan kolubrina. Nah, untuk satu klet itu sama dengan seperti ini ya, dia harus satu nenek moyang. Nah, karena di sini dia tidak dalam satu nenek moyang, sudah pasti salah ya. Oke, berarti benar jawabannya adalah yang A. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Suatu sel abnormal memiliki pasangan kromosom yang dinyatakan dengan A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, gak ada pasangannya, di mana kromosom D tidak memiliki pasangan homolognya. Berdasarkan tipe sel kromosom penyusunnya, dapat diduga jumlah maksimal dari jenis sel gamet yang dihasilkan yaitu sama dengan jumlah ayat dari surat. Wah, ini ke kopas ketiga ya, 3 kali ya. Wah, banyak sekali. Oke, langsung saja ya. Kita harus mencari jumlah sel gamet, jumlah gamet. Kita sudah pernah belajar ini pada pembahasan sebelumnya. Jadi langsung saja, bagaimana caranya untuk mengetahui jumlah gamet? Iya, dengan cara rumusnya 2N, di mana N itu adalah kromosom yang berpasangan heterozigot. Kromosom berpasangan heterozigot. Apa itu kromosom yang berpasangan heterozigot? Dua pasangnya, sepasangnya itu berbeda. Misalnya ini nih, A1, A2. Nah, ini berarti dia sifatnya heterozigot karena yang satu hurufnya 1, yang dua hurufnya 2. Berarti di sini ada berapa pasang ya? A1, A2 ini satu pasang, B1, B2 ini 2 pasang, C1, C2 adalah pasangan yang ketiga. Berarti kromosom berpasangan heterozigotnya adalah 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, dari 8 ini sama dengan ayat pada surat apa? Untuk Al-Ikhlas berapa? Al-Ikhlas 4 ayat, kemudian An-Nas 6 ayat, At-Takasur 8 ayat, dan Al-Humazah 9 ayat. Berarti jumlah gamet yaitu 8 itu sama dengan jumlah ayat dari surat At-Takasur yaitu 8 juga. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Dalam surat Al-Infitor ayat 7 disebutkan bahwa Allah telah menciptakan manusia lalu menyempurnakan kejadiannya dan menjadikan susunan tubuhnya seimbang. Keseimbangan dalam tubuh terlihat dari pembentukan sel darah merah. Sel darah merah membawa oksigen ke jaringan tubuh hingga hanya sekitar 120 hari. Sel pengganti diproduksi di sumsum tulang. Kecepatan pembentukan sel darah merah yang baru seimbang dengan sel darah yang musnah menuju hemostatis. Ada sekitar 5 juta sel darah merah per milimeter kubik darah. Rata-rata orang dewasa memiliki sekitar 5 liter atau 5.000 cm kubik darah. Berdasarkan informasi tersebut, pembelahan sel yang harus terjadi setiap detik di sumsum tulang untuk menggantikan sel darah merah yang musnah adalah karena di sini yang ditanya adalah berapa sel darah merah yang harus diproduksi oleh sumsum tulang ya pada setiap detiknya. Berarti kita hitung dulu. Satu hari itu 86.400 detik ya. Dikalikan 120 hari.
Karena setiap 120 hari sel-sel darah merah itu akan mati ya. Hasilnya adalah 10.368.000. Nah, jumlah ini harus dibagi dengan jumlah sel darah merah. Rata-rata sel darah merahnya orang dewasa, berarti dibagi 5 ya, 5.000 cm 5. Hasilnya adalah 2.073.600 atau kalau dibulatkan adalah 2 juta. Berarti setiap detiknya sumsum tulang itu harus mengganti 2 juta sel darah merah yang musnah. Oke, bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 14. Seorang wanita bernama Anissa dibesarkan di panti asuhan. Berdasarkan keterangan dari pengurus panti asuhan, dia dititipkan pada panti asuhan tersebut karena kedua orang tuanya hilang pada suatu kecelakaan pesawat udara. Suatu hari, tim penyelidik kecelakaan tersebut menghubungi panti asuhan untuk mengambil sampel darah Anissa guna dicocokkan dengan sampel dari 3 pria yang ditemukan selamat dari kecelakaan tersebut dengan uji DNA fingerprinting. Gambar di atas adalah data dari uji DNA yang dilakukan. Berdasarkan data tersebut, maka saat menikah nanti, Anissa akan dipanggil sebagai ini saya bahas lagi soalnya karena ternyata ada beberapa anak yang miskonsepsi di sini. Nah, miskonsepsinya di mana? Kalau ada pertanyaan tentang mencari ayah atau ibu dari salah satu anak yang ditunjukkan dari pita DNA, maka yang harus dilakukan yang pertama adalah melihat pita DNA anak. Nah, pita DNA anak semuanya itu harus ada pada ibu atau ayah. Berarti salah satunya ya. Jadi misalnya gini, pita DNA-nya anak ini semuanya ya, semuanya. Tidak boleh hanya beberapa saja, tapi semuanya itu harus ada pada ibu atau ayah. Karena apa? Karena anak itu bisa diturunkan dari ibu, sifatnya bisa diturunkan dari ibu, dan juga sifatnya bisa diturunkan dari ayah. Tidak kedua-duanya juga bisa, tapi hanya salah satunya saja. Tapi yang harus digarisbawahi di sini adalah semua pita DNA anak, tidak boleh ada tinggal 1 atau 2 pita, ya. Oke, dan yang harus kalian ketahui adalah untuk mencari ayah dari si anak itu tidak perlu yang lebih banyak pita DNA-nya yang sama itu adalah ayahnya, tidak. Tapi apakah semua pita DNA dari anak ini ada pada ayah atau ibunya gitu ya. Jadi intinya ada pada semuanya, bukan ada pada semakin banyak dari pita DNA yang sama. Oke, karena di sini anaknya adalah Anissa, maka yang saya kotakin adalah Anissa. Nah, pita DNA Anissa ini harus ada pada ibu atau ayah, harus ada semuanya ya. Mulai dari pita DNA yang pertama ternyata sama dengan pita DNA-nya Musa. Kemudian pita DNA yang kedua sama dengan ibu. Pita DNA yang ketiga ternyata sama dengan Musa. Pita DNA yang keempat sama dengan ayahnya yaitu Musa. Pita DNA kelima sama dengan ibunya. Pita DNA keenam sama dengan ibunya. Pita DNA ketujuh sama dengan ibunya. Pita DNA ke-8 sama dengan Ahmad, sama dengan Musa. Oke, nah dari sini maka kemungkinan Ahmad, Musa, dan Khalid adalah siapa yang berhak menjadi ayahnya? Musa. Karena apa? Karena si Musa ini mempunyai pita DNA yang tidak dimiliki oleh pita DNA-nya ibu. Ya, karena si Musa ini memiliki pita DNA Anissa yang dimana Anissa itu pita DNA-nya tidak ditemukan pada pita DNA-nya ibu. Jadi kalau menikah nanti Anissa akan dipanggil sebagai Anissa binti Musa. Karena Anissa adalah anak perempuan ya, jadi binti bukan bin. Oke, bisa dipahami ya. Oke,
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah penjelasan, ataupun saya salah tulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.